Saudara, kemarin Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas dan satu vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa bagi 3 anggota polisi yang menjadi terdakwa tragedi Kanjuruhan yang saya garis bawahi, tragedi menewaskan lebih dari 130 orang. Lalu bagaimana keluarga korban menanggapi vonis tersebut? Kami sudah bersama kuasa hukum dari para korban tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat. Mas Imam, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Bayu. Ya, terhadap vonis kemarin terhadap 3 terdakwa. Boleh tahu, Mas Imam, apa tanggapan dari keluarga para korban? Mas Imam? Ya, kita sejak awal itu kan sudah menolak laporan polisi model A ya di Polda Jatim, di Hmm, mana LPA ini kan dibuat oleh petugas yang terimbas tragedi Kanjuruhan. Kalau nggak salah itu polisi dari Tulungagung apa Trenggalek ya. Sejak awal kita sudah menduga ini akan berjalannya tidak sesuai dengan rasa keadilan. Kemudian yang kedua juga rekonstruksi ini tidak melibatkan keluarga sama sekali dan diadakan di lapangan Polda Jatim. Di hmm, mana di dalam rekonstruksi ini tidak tergambar sekali anggota Brimob ini menembakkan secara vertikal ke tribun ya. Tetapi mereka horizontal ke lapangan. Itu hal-hal yang kemudian menjadi kejanggalan-kejanggalan di awal. Kemudian juga hasil ekshumasi ya oleh Dr. Nabil juga jauh api daripada panggang yang menyatakan bahwa kematian dua putri Mas Devi Ato ini karena akibat benda tumpul. Padahal kan jelas bahwa tidak semua korban itu mati di depan pintu 13 tertumpuk-tumpuk terinjak-injak. Tapi Mas ya, Devi Ato putrinya ini juga matinya di tribun ya, di tribun artinya keadaan bersih, nggak ada berjubelnya penonton Aremania juga keluar busa di mulutnya, di kemaluannya keluar air seni, kemudian mukanya membiru dan matanya memerah. hmm, Dan mereka tidak mati di pintu 13, ya itulah hasil ekshumasi dari Dr. Nabil yang kemudian kita tolak juga autopsi itu. Kemudian kejanggalan yang lain, persidangan diadakan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan pertimbangan faktor keamanan. Padahal kita tahu bahwa Aremania dan bonek ini kan sampai saat ini belum bisa katakanlah dalam satu ruang ya. Pasti diduga atau hmm, diindikasikan takut nanti ada chaos. Tetapi kan dipaksakan. Kalau seperti itu kan akhirnya persidangan terbuka terbatas, Mas. Ya, terbuka terbatas, media terbatas, masyarakat juga, keluarga juga terbatas untuk mengikuti sidang itu. Padahal kita tahu bahwa sidangnya harus terbuka di mana kontrol masyarakat menjaga objektivitas, transparansi itu kan sangat perlu ya, supaya hakim dalam menjatuhkan keputusan itu benar-benar berdasarkan keadilan ya. ya. Itu Artinya, Mas kemudian Imam, artinya Anda ingin mengatakan bahwa sejak awal persidangan ini, majelis hakim dalam persidangan ya tidak bisa tidak. Memang kasus ini kurang kuat untuk diajukan di pengadilan untuk para terdakwa. Sedemikian rupa bahkan sejak awal rekonstruksi dan pembuatan laporan atau penyidikan dan penyelidikannya. Begitu, Mas Imam? iya, apalagi kan dakwaannya di 359, 360 karena kealpannya menyebabkan orang meninggal. 135 nyawa karena kealpaan. Itu orang awam pun masyarakat Indonesia sudah dapat memahami. Jelas ini bukan karena kealpaan tetapi karena kesengajaan. Dugaan saya seperti itu. Kemudian di dalam persidangan juga anggota Polri ini didampingi oleh Bitkum ya, Bitkum Polda Jatim. Hmm, Artinya kan ini ada suatu kepentingan ya bagaimana seorang anggota Polri yang menjadikan tersangka juga Polda Jatim kemudian didampingi sendiri oleh Bitkum Polda Jatim. Tentu ini melanggar Undang-Undang 18 tahun 2003 ya mengenai advokat ya, terutama di pasal 2, di pasal 3 bahwa yang bisa berpraktek di pengadilan itu adalah seorang advokat yang tentu juga melalui pendidikan awal PKPA, hmm, UPA dan mempunyai sumpah. Itu pun juga dilanggar ya, artinya majelis hakim juga dengan ya, pertimbangan tersendiri mengizinkan Bitkum untuk mendampingi 3 anggota ya, yang kemudian ujungnya juga 2 bebas, yang satu kena 1,5 ya. ya, Terus kejanggalan yang lain Mas Bayu, terdakwanya ini kan di tingkat tengah ya, belum mastermind-nya belum, PSSI, kemudian LIP, Hardian Lukito itu juga dari 6 hanya 5 yang naik. Hardian Lukito ini nggak bisa naik karena dokumennya kurang lengkap dan sampai hmm, persidangan diputus pun
nggak ada kabar nih kemana nih Hardian Lugito ini kan menjadi apa ya dugaan-dugaan kita ini semakin mengerucut ya memang ada pengkondisian ya di persidangan tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya itu Mas Bayu. Ya, dimengerti Mas Imam. Nah, dengan semua perkembangan ini, bahkan kita juga mengetahui bahwa jaksa penuntut umum untuk kasus yang kemarin divonis tidak langsung banding. Padahal jauh dari tuntutan mereka sedemikian rupa. 2 bebas dan 1 sangat jauh dari tuntutan 3 tahun penjara yang dilakukan atau dituntut oleh jaksa. Tentu Iya, bola ada di jaksa penuntut umum, tetapi para korban yang diwakili Anda, apa yang akan kemudian dilakukan, Mas Imam? ya artinya kan gini, si Haris Ketua Panpel ini kan tuntutannya 6 tahun 8 bulan. Kemudian putusannya kan 1 tahun 6 bulan. Betul. Ya kan seharusnya kalau kurang dari 3/4 putusan dari tuntutan itu kan jaksa ini kebiasaan kita beracara ini kan pasti banding. Tetapi sampai hari ke-7 ya, untuk waktu banding pidana kan 7 hari. Saya belum terinfokan apakah jaksa JPU-nya itu banding atau tidak. Artinya itu sudah ada apa ya korelasi ya antara penyidik Polda Jatim, kemudian Kejaksaan Tinggi Jatim, juga Hmm. kemudian di ruang sidang pengadilan. Karena kita tahu Mas Bayu di ruang sidang pengadilan itu banyak fakta-fakta hukum ya yang Ya, kemudian disampaikan oleh kita sama-sama koreksi nanti Mas Imam ya, tapi untuk yang sudah diputuskan sebelumnya di luar yang kemarin, menurut keterangan yang kami peroleh, banding begitu. Tetapi kita sama-sama nanti menunggu begitu persisnya. Lanjutkan Mas Imam. ya artinya dengan melihat keadaan seperti itu kita akan fokus di LP model B kita ya, laporan Hmm. polisi oleh masyarakat. Artinya klien saya itu kan melaporkan di LPB di Polres Panjen dengan sangkaan 338 dan 340 mulai tanggal 5 November Mas Bayu sampai ini Ya. hari 5 bulan ya prosesnya masih berjalan di tempat, artinya masih tahap penyelidikan. Hmm. Kemudian kita juga menerima 5 SP2AP ya. Salah satunya itu bahwa pihak Polres Panjen akan meminjam barang bukti untuk meneruskan LPB kita itu. Hmm. Kalau kita berbicara barang bukti Mas Bayu, fakta sudah 135 nyawa meninggal. Saksi saya kira mau 10, 100, ya tuh ada semua, iya tuh. Hmm. Kemudian bukti CCTV, ya video, ya tuh. Dan banyak lagi ya. Saya kira ini saya lihat bahwa Polres Panjen ini menangani ini tidak sungguh-sungguh, artinya masih penyelidikan. Karena yang kita laporkan di sini kan mulai mastermind sampai eksekutor ya. Oke. 8 apa 10 anggota BRIMOB yang menembakkan di gas air mata kedaluarsa itu di tribun ya. Tapi itu Hmm. prosesnya masih belum berjalan juga, masih proses penyelidikan ya. Oke. Itu Mas. Ya, Mas Imam, terakhir Mas Imam ya. Saya tahu para korban didampingi Mas Imam dan kawan-kawan sudah datang ke Jakarta menghadap Menko Polhukam, menghadap Komnas HAM sedemikian rupa. Tetapi masih banyak fakta-fakta yang hari ini Mas Imam katakan, saya dan kita semua jadi lebih tahu bahwa banyak hal yang sebetulnya dipertanyakan dari sejak awal proses penyelidikan sampai berlangsungnya sidang di Surabaya. Padahal kejadiannya di Malang sedemikian rupa. Mas Imam dan keluarga masih punya harapan bahwa ini kemudian bisa diselesaikan dengan cara seadil-adilnya terutama bagi korban dan keluarga korban. Mas Imam. Ya, kita akan terus berjuang Mas Bayu. Memperjuangkan keadilan bagi anggota korban tragedi Kanjuruhan. Makanya kita sudah menghadap beberapa katakanlah orang yang punya pengaruh seperti Pak Muldoko di KSP, kemudian Pak Mahfud di Menko Polhukam. Ya. Artinya kita minta ya keseriusan daripada Pak Joko Widodo ya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk lebih serius ya. Kemudian untuk lebih memperhatikan bagaimana penanganan tragedi Kanjuruhan ini kan tragedi terbesar nomor 2 di dunia. Tentu kita akan malu sebagai bangsa yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Apa itu ya? Kita minta mulai awal minta diterbitkan Perpu, Mas Bayu. Hmm. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penyidik independen karena belum ada aturan sama sekali yang mengatur tentang ya tindak pidana kolektif yang dilakukan oleh anggota dan masyarakat sipil. Ini kan Hmm. penyidikannya terpisah, ya toh. Ya. Anggota di
Propam, kemudian masyarakat sipil di penyidik. Nah, itulah yang mungkin membuat Polri ini merasa kesulitan, juga merasa mungkin ada suatu kekuatan yang kemudian menekan mereka, sehingga beberapa bulan yang lalu kan Kapolri sempat mengumumkan ada tambahan 2 tersangka, tapi sampai putusan ini hari kan nggak diumumkan Ya. siapa 2 tersangka itu. Justru malah si Hadian Lukitonya nggak nggak ketahuan juntrungnya kemana ini. Ya, itulah saya minta kepada Bapak Joko Widodo untuk lebih intent ya, untuk lebih serius ya, untuk memperhatikan penanganan tragedi Kanjuruhan, Mas Bayu. Baik, baik. Mas Imam Hidayat, pengacara dari korban tragedi Kanjuruhan, terima kasih waktunya. Kita masih, Ya. saya pastikan kita masih akan terus mengikuti perkembangannya dan bertukar informasi dan menyampaikannya kepada publik seperti pagi ini. Salam kami untuk para korban dalam perjuangan kali ini. Terima kasih Ya. Mas Imam, selamat pagi. Terima kasih Mas Bayu. Ya.